Ada orang lain yang datang. Lantai pertama Pagoda Dewa Perang, ini adalah tempat dengan jumlah orang paling padat. Ketika mereka melihat gelombang yang datang dari pintu masuk, banyak pasang mata melihat ke atas. Setelah beberapa saat, riak-riak itu berhenti dan sebuah sosok perlahan muncul. Ketika semua orang melihat orang ini, mereka terkejut. Itu Wu Chen. Alasan mengapa mereka terkejut adalah karena menurut prediksi mereka, Wu Chen seharusnya sudah datang ke Pagoda Dewa Perang sejak lama, dan seharusnya tidak baru datang ke sini sekarang. Apakah tempat ini di dalam Pagoda Dewa Perang? Wu Chen menenangkan pikirannya dan mendongak. Melihat dari sana, ruang di dalamnya tampak tak berujung. Dia tahu bahwa ini adalah ruang dalam Pagoda Dewa Perang. Sebelumnya, ketika seseorang melihat lantai pertama Pagoda Dewa Perang, mereka akan melihat bahwa itu hanya seukuran sebuah ruangan. Namun, ketika seseorang masuk, mereka akan menyadari bahwa ruang di dalamnya sangat luas, dan dapat dikatakan tidak terbatas. Ini adalah prinsip yang sama seperti untuk cincin penyimpanan. Ada begitu banyak energi spiritual di sini. Wu Chen diam-diam terkejut, kepadatan energi spiritual di tempat ini sebenarnya 2 kali lebih padat daripada ruang di luar, dan energi spiritual merupakan prasyarat untuk kultivasi. Semakin banyak energi spiritual yang ada, semakin cepat seseorang akan berkultivasi, dan semakin mudah untuk menerobos. Ada banyak orang di sini, tingkat kultivasi mereka semua adalah Empyrean ke-7 dari tahap Laut Roh, dan tidak ada kultivator tingkat yang lebih tinggi, karena kultivator tingkat yang lebih tinggi semuanya berada di tingkat yang lebih tinggi. Menurut apa yang mereka berdua katakan, semakin tinggi Pagoda Dewa Perang, semakin banyak energi spiritual yang ada, dan semakin bermanfaat untuk kultivasi. Wu Chen, mengapa kamu baru saja tiba? Li Yunxiao berjalan mendekat. Mereka sudah lama berada di sini. Wu Chen berkata, sebelumnya, saya pergi ke ruang sirkulasi, dan menunda untuk beberapa waktu. Saya kira Anda pasti akan pergi ke tingkat yang lebih tinggi. Itu adalah tempat yang mengarah ke tingkat yang lebih tinggi. Li Yunxiao menunjuk ke arah transfer berukuran kecil tidak jauh dari sana, di mana ada jalan menuju lantai 2. Namun, ada sejumlah besar kekuatan yang membatasi di dalam transfer array, dan mereka yang tidak memiliki Empyrean ke-8 dari Spirit Sea Stage atau kekuatan apapun di atas level itu tidak memiliki cara untuk naik. Wu Chen meliriknya, dan berkata, terima kasih atas bimbinganmu, kalian bisa perlahan-lahan berkultivasi, aku juga akan pergi. Dengan itu, Wu Chen segera bergegas, dan dengan cepat, dia tiba di samping transfer array. Pada saat ini, banyak pasang mata mendarat padanya. Kemanapun tokoh legendaris ini pergi, dia akan menjadi pusat perhatian mutlak. Ketika dia mencapai transfer array, Wu Chen segera melangkah masuk. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang kuat mengelilinginya dari segala arah, ingin mengusirnya. Namun, Wu Chen bahkan tidak mengerutkan kening saat dia hanya berdiri di sana, membiarkan energi itu memasuki tubuhnya. Dengan sangat cepat, energi itu tampaknya merasakan bahwa Wu Chen tidak tergoyahkan dan dengan cepat runtuh. Kemudian, Wu Chen menghilang dari posisi aslinya dan diteleportasi ke lantai 2. Semudah itu, di masa lalu, mereka semua mencoba memasuki lantai 2, tetapi tanpa kecuali, semua upaya mereka gagal. Namun, Wu Chen dapat dengan mudah masuk. Segera setelah itu, mereka menggelengkan kepala. Mereka mengerti, alasan mengapa Wu Chen masuk dengan mudah adalah karena kekuatan yang kuat di tubuhnya. Jika dia tidak memiliki kekuatan untuk mendukung dirinya sendiri, mustahil baginya untuk masuk dengan mudah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa membuat mereka iri. Kekuatannya semakin dan semakin mengerikan. Li Yunxiao menghela nafas, dia masih ingat bahwa ketika dia masih di kerajaan Qi Agung, kultivasinya lebih tinggi daripada Wu Chen. Dalam waktu kurang dari setahun, pihak lain telah menyusulnya, dan meninggalkannya jauh di belakang. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, kesenjangan di antara mereka akan tumbuh lebih besar dan lebih besar, akhirnya mencapai tingkat yang tak terukur. Namun, semakin tinggi kultivasi Wu Chen, semakin kuat dia, akan bermanfaat bagi kerajaan Qi Agung mereka. Jika dia dapat dengan lancar melewati kompetisi multi kerajaan kali ini dan memasuki 10 sekte besar, maka kerajaan Qi Agung mereka juga akan menerima sejumlah besar hadiah, dan akan dipromosikan ke negara peringkat menengah, yang akan mudah dilakukan. Berpikir sampai titik ini,
Li Yunxiao tidak bisa tidak dipenuhi dengan antisipasi. Dia benar-benar berharap bahwa hari ketika kerajaan Qi Agung mereka akan bangkit menjadi kerajaan daki tidak akan terlalu lama lagi. Tingkat kedua Pagoda Dewa Perang, Wu Chen masuk dengan lancar. Ki spiritual universal di sini bahkan lebih kaya daripada di lantai pertama, dan tampaknya seperti itu. Semakin tinggi seseorang pergi, semakin kaya ki spiritual universal, yang lebih bermanfaat untuk kultivasi. Jumlah orang di lantai 2 sedikit lebih sedikit daripada jumlah orang di lantai pertama, tetapi masih banyak orang. Wu Chen tinggal di sini sebentar sebelum meninggalkan lantai 2 dan pergi ke lantai 3. Jumlah orang di lantai 3 lebih sedikit daripada jumlah orang di lantai 2, dan ki spiritual universal bahkan lebih kaya. Tentu saja, kekuatan yang dibutuhkan juga lebih tinggi, dan Empyrean ke-9 mereka dari tahap Laut Roh ada di lantai 2. Di lantai 3, Wu Chen menemukan orang yang tidak terduga. Wu Chen, kamu akhirnya di sini. Suara ini tidak lain adalah Zhou Jie. Wu Chen memiliki kesan yang sangat mendalam tentang orang ini, salah satu tubuh roh bumi yang legendaris, salah satu konstitusinya yang unik, yang memiliki bakat tak terbatas. Kamu juga berhasil mencapai lantai 3. Selamat. Melihat Zhou Jie, Wu Chen menganggukkan kepalanya. Tingkat kultivasi Zhou Jie saat ini hanya Empyrean ke-8 dari tahap Laut Roh, tetapi dia memiliki kekuatan ahli di Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh. Ini tidak buruk, dan jika tebakannya benar, lantai keempat seharusnya tidak terlalu sulit baginya. Zhou Jie tertawa bodoh, aku hanya mencobanya sebelumnya, aku tidak menyangka diriku benar-benar bisa masuk. Wu Chen tahu kengerian dari tubuh yang istimewa. Orang-orang seperti mereka adalah kesayangan sejati surga dan bumi. Selama dia mengumpulkan cukup banyak, dia akan mampu menerobos. Dia ingat bahwa ketika dia pertama kali bertemu Zhou Jie, kultivasinya hanya di langit kedua kekuatan sejati. Dalam waktu kurang dari setahun, kultivasinya telah meningkat ke Empyrean ke-8 dari tahap Laut Roh. Alasan mengapa dia dipromosikan begitu cepat sepenuhnya karena pil yang tak terhitung jumlahnya, banyak pertemuan kebetulan, dan kekuatan yang diperoleh dari kemajuan pisau pembunuh naga. Jika bukan karena hal-hal ini, dia pasti tidak akan memiliki kultivasi dan kekuatannya saat ini. Adapun Zhou Jie, meskipun dia tidak memiliki semua faktor ini, dia masih bisa maju dengan kecepatan yang begitu cepat. Dapat dilihat bahwa begitu Zhou Jie ditemukan oleh Sekte Super, dia pasti akan memberikan segalanya untuk membesarkannya, memberinya apapun yang dia inginkan. Pada saat itu, kultivasinya pasti akan meningkat dengan sangat cepat, dan bahkan jika itu adalah Wu Chen sendiri, dia masih akan merasa tertekan. Apakah kau akan naik ke tingkat yang lebih tinggi? Tanya Zhou Jie. Ia tahu bahwa kultivasi Wu Chen dalam, dan ia kuat, jadi ia pasti tidak akan tinggal di tempat seperti lantai 3. Dan setelah ia berhasil menembus tahap Empyrean ke-9 Laut Roh, ia juga harus mempertimbangkan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, Wu Chen menganggukkan kepalanya. Tujuannya bukan hanya untuk mencapai tingkat ketiga Pagoda Dewa Perang. Paling tidak, ia akan mencapai tingkat ke-7 atau ke-8. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Semoga kau dapat menembus langit kedua kekuatan sejatimu secepat mungkin. Wu Chen juga menambahkan, kau juga, aku harap kau dapat dengan cepat menembus tahap Empyrean ke-9 Laut Roh, atau bahkan tahap bela diri sejati. Setelah keduanya bertukar beberapa patah kata, Wu Chen meninggalkan lantai 3 dan pergi ke lantai 4. Orang-orang di lantai 4 berada di puncak tahap Empyrean ke-9 Laut Roh dan persyaratan kekuatannya sedikit lebih tinggi daripada mereka yang berada di lantai 3. Di lantai 4, satu-satunya orang yang dikenali Wu Chen mungkin adalah Ouyang Sun, dan Ouyang Sun hanya meliriknya sekali. Saat ini, kekuatannya jauh melebihi kekuatannya sendiri, jadi meskipun dia masih memiliki permusuhan di hatinya, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Ini adalah jenis pencegahan yang ditimbulkan oleh menjadi lebih kuat. Tanpa berhenti di lantai 4, Wu Chen langsung menuju lantai 5 dan orang-orang di lantai 5 ke atas, adalah tahap bela diri sejati. Tahap bela diri sejati, adalah kekuatan utama dalam kompetisi multi kerajaan kali ini, dan merupakan orang kunci yang bersaing untuk memasuki daftar nama Sekte Super. Wu Chen, kamu baru saja datang. Melihat Wu Chen masuk, Pangeran kelima dan yang lainnya terkejut,
karena secara logika, Wu Chen seharusnya sudah datang sejak lama. Wu Chen berkata, aku pergi ke ruang sirkulasi lebih awal, jadi aku terlambat, seharusnya tidak ada masalah, kan? Masalahnya, apa gunanya? Kenyataannya, ada, karena kuil perunggu kuno hanya dibuka selama sebulan. Setelah sebulan berlalu, kuil itu akan otomatis tutup, memindahkan semua orang keluar secara otomatis. Itulah sebabnya dia hanya punya waktu setengah bulan lagi. Dalam waktu setengah bulan, dia bisa membuat banyak kemajuan, dan dengan kultivasi dan kekuatan Wu Chen, dia paling-paling hanya bisa menaikkan langit kedua kekuatan sejatinya, dan dengan keberuntungan dan bakatnya yang menentang surga, mustahil baginya untuk membuat terobosan. Pada saat ini, Mu Yuxue juga keluar dari kultivasinya, berjalan mendekat, dan bertanya, Wu Chen, kapan kamu datang? Wu Chen berkata, kami baru saja tiba di sini, Nona Mu, sepertinya hasil kultivasimu tidak buruk. Menurut perhitungannya, kultivasi Mu Yuxue saat ini seharusnya sudah mencapai puncak empirean pertama dari tahap bela diri sejati, dan tidak akan lama lagi sebelum dia bisa menembus langit kedua kekuatan sejati. Selama dia bisa menembus langit kedua kekuatan sejati, maka, memperoleh hasil yang baik dan memasuki 10 sekte besar bukanlah tugas yang terlalu sulit. Hehe, semuanya berkatmu kali ini. Mu Yuxue juga sangat berterima kasih kepada Wu Chen. Jika bukan karena dia, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki kuil, juga tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki tempat kultivasi yang bagus seperti pagoda Dewa Perang untuk berkultivasi. Dan semua ini berkat Wu Chen sendiri. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Wu Chen dan Meng Gang telah bertarung sengit memperebutkan kunci sebelumnya, Mu Yuxue merasa sangat malu. Saat itu, seperti yang lainnya, dia tidak memiliki kepercayaan pada Wu Chen dan berpikir bahwa dia pasti akan kalah, tetapi hasil pertempuran itu sama sekali di luar dugaan mereka. Wu Chen benar-benar memenangkan pertempuran dan berhasil menyelamatkan kuncinya. Wu Chen kemudian melihat yang lain. Sisanya pada dasarnya berkultivasi dengan serius, dan melihat ini, dia tentu saja tidak mengganggu mereka, dan punya alasan untuk melakukannya. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Berkultivasilah dengan tenang, dan aku harap kalian dapat menembus langit kedua kekuatan sejati kalian sesegera mungkin. Mu Yuxue tidak mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa Wu Chen sangat kuat dan pasti tidak akan tinggal di lantai 5. Dia harus pergi ke tingkat yang lebih tinggi, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan apa-apa, siapa yang menyuruhnya untuk menjadi kuat. Hei, Wu Chen. Tepat saat Wu Chen hendak pergi, Pangeran Kelima tiba-tiba memanggilnya. Pangeran Kelima, ada apa? Wu Chen menoleh untuk melihatnya, dan bertanya dengan bingung. Melihatnya, Pangeran Kelima sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pada saat ini, Wu Chen berhenti. Dari ekspresi wajahnya, dia tahu bahwa Pangeran Kelima pasti punya sesuatu untuk dikatakan. Pangeran Kelima, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Tidak masalah jika aku di sini atau tidak. Mu Yuxue berbalik dan hendak pergi. Tidak, bukan seperti itu, Nona Mu. Mu Yuxue berhenti, lalu, apa sebenarnya maksudmu? Pangeran Kelima berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, ini adalah sesuatu yang tidak ku ketahui apakah itu benar atau tidak. Masalah ini, di titik tertinggi di Pagoda Dewa Perang, yang merupakan lantai ke-10, ada beberapa harta karun yang berharga. Harta karun yang luar biasa. Wu Chen dan Mu Yuxue sama-sama terkejut. Sesuatu yang bisa disebut harta karun besar, jelas merupakan harta karun yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang memiliki nilai yang tidak perlu diragukan lagi. Apakah kamu serius? Pangeran Kelima menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, aku hanya mendengarnya dari para senior kita. Menurut mereka, di tingkat tertinggi setiap pagoda Dewa Perang, ada beberapa harta karun khusus, tetapi, sangat sedikit orang yang bisa mendapatkannya, jadi tidak ada yang tahu apakah itu asli atau palsu. Saat dia berbicara sampai di sini, Pangeran Kelima tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Lantai ke-6 Pagoda Dewa Perang, baginya, adalah harapan yang luar biasa, belum lagi lantai ke-10, tetapi untuk memasuki lantai ke-10 Pagoda Dewa Perang, seseorang setidaknya membutuhkan kekuatan empirean ke-6 dari tahap bela diri sejati,
kekuatan ahli di Empyrean ke-6 dari tahap bela diri sejati, yang sangat langka di antara generasi muda. Lantai ke-10 Pagoda Dewa Perang. Mendengar apa yang dikatakan Pangeran kelima, Wu Chen menjadi sangat tertarik. Dia benar-benar ingin pergi ke lantai 10 untuk melihat apakah ada harta karun di sana. Terima kasih, Pangeran kelima, atas saranmu. Setelah itu, Wu Chen bergegas menuju transfer array. Pembatasan lantai 6 terlalu mudah baginya, dan dengan sangat cepat, dia menghilang dari lantai 5, memasuki lantai 6. Saat dia diam-diam melihat Wu Chen menghilang ke dalam transfer array, Pangeran kelima mendesah. Mungkin, dia seharusnya tidak mengatakannya dengan keras, jadi tidak ada artinya sama sekali. Dia tidak berpikir bahwa Wu Chen dapat memasuki lantai 10, lagi pula, persyaratan lantai 10 terlalu tinggi. Pada saat ini, di luar Pagoda Dewa Perang, semua orang sudah mendidih. Titik merah menghilang dari lantai 5. Orang lain telah memasuki lantai 6. Hampir tidak perlu memikirkannya, ini pasti milik Wu Chen. Sejak dia masuk, ada titik merah yang melompat tanpa henti. Hanya dia yang memiliki kemampuan seperti ini. Tentu saja, kekuatan Wu Chen sangat mengerikan, bahkan ahli di Empyrean keempat tahap bela diri sejati bukanlah tandingannya. Menurutku, dia seharusnya bisa memasuki lantai 8. Dugaanku sama, lantai 8 adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh ahli di Empyrean keempat tahap bela diri sejati. Dengan kekuatan Wu Chen saat ini, ada kemungkinan besar dia mencapai tempat itu. Melihat Pagoda Dewa Perang, semua orang terkejut dan berdiskusi dengan bersemangat. Di lantai 6 Pagoda Dewa Perang duduk seorang pemuda. Dia adalah Ji Wuhen, yang baru saja menerobos. Liu Zongyuan, Meng Fangsuo, sepertinya akulah yang berjalan di depan kali ini. Ji Wuhen bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Semua orang ini selalu bersaing, dan pada awalnya, Zhao Dongsu yang berjalan di depan, dan memimpin untuk menerobos langit kedua kekuatan sejati, meninggalkan mereka jauh di belakang. Hanya saja setelah Zhao Dongsu dibunuh oleh Wu Chen, dia menjadi orang mati dan mereka tidak lagi peduli padanya. Sekarang, dia telah menerobos ke tingkat kedua kekuatan sejati terlebih dahulu, menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kedua kekuatan sejati, berjalan di depan yang lain. Tentu saja, orang lain ini memiliki persyaratannya sendiri, dan itu adalah untuk menyingkirkan Wu Chen. Orang itu adalah monster. Sekarang, dia telah menembus level kedua dari kekuatan sejati terlebih dahulu, menjadi pembangkit tenaga listrik level kedua dari kekuatan sejati. Apa? Tepat pada saat ini, keributan tiba-tiba datang dari transfer array. Mata Ji Wuhen tiba-tiba melebar saat dia menatap transfer array. Seseorang akan muncul lagi. Siapa itu? Siapa yang muncul lagi? Mungkinkah Liu Zongyuan atau Meng Fangsuo? Ji Wuhen terus menebak. Di antara mereka, Liu Zongyuan dan Meng Fangsuo adalah orang-orang yang paling dekat dengan langit kedua kekuatan sejati, dan orang-orang yang memiliki peluang paling besar untuk menerobosnya. Sebuah bayangan melintas dan sosok manusia perlahan muncul dari dalam. Setelah melihatnya, Ji Wuhen menjadi pucat karena ketakutan, bagaimana mungkin dia? Orang ini bukanlah Meng Fangsuo atau Liu Zongyuan, tetapi orang yang bahkan tidak dapat dia bayangkan, Wu Chen. Kenapa aku tidak tahu kapan dia datang? Melihat Wu Chen, Ji Wuhen merasa bingung. Berdasarkan apa yang diketahuinya, Wu Chen sama sekali tidak ada di sana. Kau benar-benar berhasil menembus langit kedua kekuatan sejatimu. Sebelum memasuki Pagoda Dewa Perang, Wu Chen sudah tahu bahwa seseorang telah berhasil menembus langit kedua kekuatan sejati dan memasuki tingkat ke-6 Pagoda Dewa Perang. Melihat Ji Wuhen, Wu Chen tidak bisa tidak berpikir kembali ke masa ketika ia berada di aliran bulan darah. Saat itu, di aliran bulan darah, orang ini pernah menyerangnya, ingin membunuhnya. Namun, karena terlalu banyak hal yang terjadi pada akhirnya, ia perlahan-lahan melupakan masalah itu. Apa? Kau tampak terkejut melihatku. Wu Chen tersenyum tipis. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika Ji Wuhen berhasil menembus langit kedua kekuatan sejatinya, ia tetap tidak akan menjadi lawannya. Jika ia ingin membunuh orang ini, itu akan menjadi hal yang mudah baginya. Tidak. Ketika ia melihat Wu Chen, ia tidak bisa tidak berpikir kembali ke masa ketika mereka baru saja memasuki alam rahasia bulan mendalam.
Saat itu, Zhao Dongsu baru saja membuat terobosan untuk menggunakan darah Wu Chen guna membangun kekuatannya, tetapi pada akhirnya, ia dikalahkan olehnya, dan bahkan kehilangan nyawanya. Peristiwa ini meninggalkan kesan yang sangat dalam di hati mereka, karena ia tahu bahwa saat berada di aliran bulan darah, ia pernah menyinggung Wu Chen. Namun pada akhirnya, hal itu telah melampaui harapannya dan Wu Chen tidak membunuhnya, seolah-olah ia bahkan tidak melihatnya. Hal ini membuatnya merasa sangat beruntung di dalam hatinya, bahwa jika Wu Chen bergerak melawannya, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Adapun saat ini, ia bahkan lebih takut memprovokasi Wu Chen, karena kekuatan orang ini terlalu kuat. Bahkan ahli di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati bukanlah lawannya, apalagi. Melihat tubuh Ji Wuhen gemetar, seolah-olah ia sangat takut padanya, Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, dan ia juga bukan orang yang picik. Meskipun orang ini telah menyinggung perasaannya sebelumnya, jika ia ingin membunuhnya, ia pasti sudah melakukannya. Jangan gugup, aku hanya lewat. Setelah itu, sosok Wu Chen melesat ke arah transfer array. Orang ini, dia tidak ingin bertanya lebih jauh, karena semuanya sudah berlalu, dia bisa membiarkannya begitu saja, tidak perlu berpikir lebih jauh. Ji Wuhen menahan napas saat sepasang mata menatap lurus ke arah Wu Chen, keringat dingin menetes di punggungnya. Dia sangat takut Wu Chen akan secara tidak sengaja menyerangnya dan mengakhiri hidupnya yang kecil. Sampai sosok Wu Chen benar-benar menghilang di dalam transfer array, pikiran Ji Wuhen akhirnya tenang, dia duduk lumpuh di tanah, terengah-engah. Pengalaman tadi, baginya, mirip seperti berada di neraka, pikirannya benar-benar kosong, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia melewatinya. Di luar pagoda Dewa Perang, mata semua orang terpaku pada ketinggian pagoda Dewa Perang, tanpa berkedip. Sebuah titik merah menghilang dari lantai 6 dan menuju ke lantai 7. Tidak perlu berpikir untuk mengetahuinya, orang ini pasti Wu Chen. Di antara kita semua di wilayah Hengling, hanya dia yang memiliki kemampuan untuk memasuki lantai 7. Itu bukan hal yang jelas. Menurutku, dia harus terus maju dan memasuki lantai 8. Pandangan semua orang berhenti di lantai 7 pagoda Dewa Perang. Itu adalah tempat yang belum pernah diinjakkan oleh siapapun sebelumnya, tetapi sekarang ada titik merah tambahan di sana. Meskipun mereka belum melihat orang itu dengan mata kepala mereka sendiri, mereka semua tahu siapa orang itu. Itu adalah Wu Chen, jenius dan penjahat paling menonjol di wilayah Hengling mereka, nomor satu yang tak terbantahkan di antara mereka. Di lantai 7 pagoda Dewa Perang, Wu Chen menatap ruang kosong dan mengerutkan kening. Ada banyak ki spiritual universal di sini, yang berkali-kali lipat lebih kuat daripada ruang luar. Melihat ini, Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Tidak heran orang-orang biasa itu ingin memasuki sekte super dengan kepala mereka yang tajam. Hanya dengan sedikit pagoda Dewa Perang ini, tidak diketahui seberapa jauh lebih baik daripada dunia biasa. Ayo langsung ke lantai 8. Dan dengan kekuatan Wu Chen saat ini, seharusnya dia bisa memasuki lantai 8. Karena itu, dia memilih untuk berkultivasi di lantai 8 daripada berkultivasi langsung di lantai 7. Dengan pemikiran itu, Wu Chen langsung menyerang transfer array. Dengan sangat cepat, dia tiba di sisi transfer array. Begitu dia melangkah masuk, energi yang kuat meledak dari transfer array. Energi ini sangat mengerikan, seperti banjir deras yang mengalir tanpa henti. Ledakan, sejumlah besar energi tanpa ampun menghantam tubuh Wu Chen, dan benar-benar langsung meledakkannya ke udara. Wu Chen terus mundur, tubuhnya terhuyung-huyung dan dia hampir tidak bisa berdiri dengan mantap. Kekuatan ini terlalu kuat, jauh melampaui imajinasinya. Persetan dengan neneknya. Dengan sangat cepat, Wu Chen menenangkan dirinya dan berbalik untuk melihat transfer array. Dia tidak bisa menahan amarah di hatinya, karena transfer array berani menghalanginya di luar. Jika kamu tidak membiarkanku masuk, aku akan masuk. Wu Chen menggertakkan giginya. Tanpa mengerutkan kening, dia langsung menyerbu, lalu menginjaknya lagi. Saat kakinya melangkah masuk, kekuatan mengerikan itu melesat keluar lagi. Seolah-olah bisa menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Cara yang mengesankan itu mencengangkan, dan kekuatannya mengerikan. Perisai emas. Wu Chen berteriak, dan tian di tubuhnya bergejolak, semburan energi yang kuat langsung meletus,
cahaya keemasan yang cemerlang menyebar ke seluruh tubuhnya, membentuk penghalang cahaya keemasan yang menyelimutinya. Kekuatan ganas itu menghantam perisai emas dengan keras, ingin mengusirnya. Itu seperti palu berat yang menghantam sasarannya. Telapak heksagonal, dorongan keempat. Wu Chen terlalu malas untuk bertarung dengan transfer arai, dia langsung menggunakan kekuatan tahap keempat telapak heksagonal yang baru saja dia pahami, dan menggunakan kekuatan pembatasan ini untuk menguji kekuatan teknik ini. Bang! Saat tahap keempat telapak heksagonal muncul, gelombang energi telapak tangan yang dahsyat meledak keluar dari telapak tangan Wu Chen bersama dengan kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, udara di sekitarnya meledak dan gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah. Di bawah serangan kekuatan yang begitu kuat, bahkan kekuatan pembatasan yang kuat tidak dapat menahannya dan langsung hancur berkeping-keping. Wu Chen mendengus dingin, dan langsung ambruk di dalam. Pada saat ini, transfer arai menyala, dan membawanya keluar dari lantai 7, menghilang ke lantai 8. Ketika Wu Chen memasuki lantai 8, keributan besar segera terjadi di luar dan semua orang mulai mendidih. Dia berhasil mencapai lantai 8. Dia benar-benar berhasil mencapai lantai 8. Tidak dapat dipercaya, sungguh tidak dapat dipercaya. Lantai 8 adalah tempat yang hanya dapat dimasuki oleh ahli di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati. Kekuatan Wu Chen sudah cukup lama untuk mengalahkan ahli di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati. Ketika dia berada di luar tadi, dia sudah memperoleh bukti. Mengerikan. Semua orang gempar saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Semua tatapan mereka terpaku pada lantai 8, di mana sebuah titik merah bersinar terang, seperti matahari yang terik, menerangi ruang lantai 8 pagoda Dewa Perang. Saat Wu Chen berdiri di lantai 8 pagoda Dewa Perang, dia mengalami pertempuran sengit dan masih dapat memasuki ruang lantai 8 sesuai keinginannya. Ini juga merupakan batasnya saat ini, dan dia juga tidak dapat memasuki level yang lebih tinggi. Berdiri dengan mantap, Wu Chen melihat ke ruang ini. Seperti ruang di lantai 7, tempat ini masih kosong, tanpa seorang pun. Ki spiritual universal di sini bahkan lebih padat, lebih murni, dan lebih kuat daripada ruang di lantai 7. Berdiri di sini, seseorang dapat merasakan gelombang energi spiritual menyerbu ke arah mereka dengan napas ringan, memabukkan mereka. Wu Chen menganggukkan kepalanya, dia sangat puas dengan tempat ini. Tempat mereka berada seperti tanah kultivasi, dibandingkan dengan tempat-tempat lain yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Ruang kultivasi dan tempat-tempat seperti itu lemah. Ayo mulai berkultivasi. Kali ini, kita harus menembus langit kedua kekuatan sejati kita. Tempat ini memiliki begitu banyak energi spiritual, itu adalah tempat terbaik untuk berkultivasi. Secara kebetulan, dia menggunakan energi spiritual murni di sini untuk menyerang langit kedua kekuatan sejatinya dan melihat apakah dia bisa menerobos. Jika dia bisa menembus langit kedua kekuatan sejati, maka, dia memiliki keyakinan untuk menyapu ahli di Empyrean keempat tahap bela diri sejati, dan dia bahkan berani bertarung melawan ahli di Empyrean kelima tahap bela diri sejati. Dalam kompetisi Multi Kingdoms, ahli di Empyrean kelima dari tahap bela diri sejati sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Mereka sangat langka dan pada dasarnya tidak akan melebihi 10. Dengan kata lain, jika dia bisa menembus langit kedua kekuatan sejati, dia akan memiliki kualifikasi untuk melawan orang-orang ini. Masih ada 2 bulan lagi hingga kompetisi multi kerajaan, dan dalam 2 bulan yang tersisa, dia mungkin bisa membuat terobosan lain dan mencapai Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati. Namun, ketika dia menerobos Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati, bahkan jika dia ahli di Empyrean kelima dari tahap bela diri sejati, dia akan mampu menyapu bersih semuanya dengan mudah, dan pada saat itu, dia akan memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan juara akhir. Karena dia telah berpartisipasi dalam kompetisi multi kerajaan kali ini, maka dia tentu harus bersaing memperebutkan posisi juara akhir. Dia tidak akan melakukan apapun atau melakukan yang terbaik. Setelah menemukan tempat, Wu Chen duduk dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Formula Phoenix api di tubuhnya mulai beredar secara otomatis saat dia dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual di sekitarnya dan memasuki kondisi kultivasi. Siapa yang tahu berapa banyak waktu yang telah dia habiskan untuk berlatih?
Seiring berjalannya waktu, orang-orang di luar pagoda Dewa Perang semakin sedikit, karena waktu penutupan kuil perunggu kuno sudah sangat dekat. Meskipun pada akhirnya, ketika ditutup, secara otomatis akan mengirim semua orang keluar, tetapi, menurut pengalaman dan pelajaran dari masa lalu, seseorang seharusnya tidak berharap untuk dipindahkan ke akhir, karena teleportasi terakhir seringkali akan memindahkan Anda ke entah di mana. Di masa lalu, ada beberapa orang yang akan selalu tinggal di dalam kuil perunggu kuno dan tidak akan pergi. Pada akhirnya, mereka dikirim ke tempat yang sangat jauh oleh kuil perunggu kuno dan tempat-tempat itu semua adalah tempat keputusasaan yang mengerikan. Masih belum keluar, Mu Yuxue mengangkat kepalanya dan melihat titik merah di tingkat ke-8 pagoda Dewa Perang. Masih ada 1 hari sampai kuil perunggu kuno ditutup. Jika dia masih belum keluar, dia hanya bisa menunggu teleportasi terakhir. Quiet Snow, ayo pergi. Orang ini sangat kuat. Bahkan jika dia dikirim ke zona mati, dia akan tetap baik-baik saja. Milan berkata dengan nada serius. Mu Yuxue berpikir sejenak dan mendesah. Ayo pergi. Di dalam pagoda Dewa Perang, hanya Wu Chen yang tersisa. Pada saat ini, dia duduk di sana tanpa bergerak sedikit pun, karena gelombang demi gelombang ki spiritual universal melonjak dari segala arah dan mengalir ke tubuhnya. Adapun aura di tubuhnya, itu juga tumbuh dengan cepat dan kuat. Tiba-tiba, energi spiritual di sekitarnya mulai melonjak hebat dan bergetar tanpa henti, seolah-olah itu menyerbu. Itu melonjak ke depan dan dengan gila mengalir ke tubuhnya, menyebabkan kekuatan Wu Chen membengkak dengan cepat. Proses ini berlangsung selama waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat meledak keluar dari tubuhnya. Kekuatan ini sangat mengerikan, dan jauh melampaui batas empirean pertamanya dari tahap bela diri sejati. Hahaha, langit kedua kekuatan sejati, akhirnya aku berhasil. Wu Chen tertawa terbahak-bahak, dan membuka matanya. Gelombang kekuatan yang kuat meletus dari tubuhnya, seperti badai, menelan seluruh ruang. Efeknya sangat bagus, sangat bagus. Wu Chen menganggukkan kepalanya, dia sangat puas dengan pagoda Dewa Perangnya. Energi spiritual di sini sangat melimpah, dia benar-benar ingin tinggal di sini dan berkultivasi. Namun, setelah mempertimbangkan kompetisi multi kerajaan, dia tetap menyerah pada ide ini. Jika dia terlalu lama menjalani pelatihan tertutup dan melewatkan kompetisi multi kerajaan ini, dia pasti akan menyesalinya sampai mati. Wu Chen melihat transfer array yang tidak jauh dari sana, dan tiba-tiba teringat apa yang pernah dikatakan Pangeran Kelima kepadanya sebelumnya. Ada harta karun di lantai tertinggi pagoda Dewa Perang, lantai ke-10, dan harta karun itu bahkan bukan harta karun biasa, tetapi harta karun dengan nilai yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa memasuki lantai ke-10 untuk menemukan harta karun di dalamnya. Memikirkannya, hati Wu Chen tergerak, dia dengan cepat bergegas menuju transfer array, dan melangkah ke dalamnya. Saat dia melangkah masuk, kekuatan yang kuat segera keluar dari transfer array. Itu seperti gelombang pasang yang tak berujung yang dengan gila melonjak keluar, ingin mengusirnya. Wu Chen diam-diam terkejut, kekuatan ini, bahkan lebih kuat dan tirani daripada formasi penghambatan di lantai 8. Jika dia masih menggunakan empirean pertama dari tahap bela diri sejatinya sekarang, dia tidak akan mampu menahannya dan akan terlempar keluar dalam sekejap. Tinju Phoenix Emas. Wu Chen berteriak sambil mengepalkan tinjunya. Sebuah kekuatan dahsyat meledak keluar dari tubuhnya, kekuatan dahsyat menyapu seperti gelombang laut, dengan ganas menghantam kekuatan formasi penghambatan. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan, menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Segera, angin kencang menyapu seperti badai yang dahsyat, menelan semua yang ada di jalurnya. Meskipun kekuatan formasi penghambatan cukup kuat untuk mencegah ahli di empirean keempat dari tahap bela diri sejati untuk masuk, bagi Wu Chen saat ini, itu bukanlah hal yang mustahil. Ini karena dia telah menembus langit kedua kekuatan sejati dan kekuatannya telah meningkat pesat. Hancurkan untukku. Sambil memegang tinjunya, Wu Chen menggunakan seluruh kekuatannya dan berteriak saat dia meninju dengan maksud untuk menghancurkan batasan tersebut. Kekuatan batasan ini hanya pada tingkat ke-9. Jika dia tidak dapat menembusnya, bagaimana dia bisa memasuki tingkat ke-10? Tinju Wu Chen sangat tirani. Ketika ditinju,
Itu menghancurkan segalanya, dan tidak ada yang dapat menghalanginya. Formasi penghambatan hanya bertahan sebentar sebelum hancur, tidak mampu menahan kekuatan Wu Chen. Setelah menghancurkan kekuatan batasan, Wu Chen tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung runtuh ke dalam. Dengan sangat cepat, transfer array mulai beredar. Membawa sertanya, mereka menghilang dari ruang di lantai 8 transfer array dan memasuki ruang di lantai 9. Jika ada seseorang di luar saat ini, mereka pasti akan sangat terkejut, karena mereka yang bisa memasuki lantai 9, hanya bisa dikatakan memiliki kekuatan Empyrean kelima dari tahap bela diri sejati. Dengan kata lain, Wu Chen saat ini sudah memiliki kekuatan seorang ahli di Empyrean kelima dari tahap bela diri sejati. Ini adalah ruang di lantai 9. Wu Chen melihatnya. Lantai ke-9 tidak berbeda dari 8 tingkat sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa spirit Qi semakin murni. Tempat ini agak cocok untuk kultivasi. Jika Wu Chen memasuki ruang lantai 9 sejak awal, dia pasti sudah menembus langit kedua kekuatan sejati sejak lama. Namun, batasan spasial di tempat ini terlalu kuat. Dia tidak memiliki keyakinan untuk bisa masuk, itulah sebabnya dia memilih lantai 8, dan setelah menembus langit kedua kekuatan sejati, memasuki lantai 9. Mengabaikan situasi di lantai 9, Wu Chen segera mencari transfer array untuk melihat apakah dia bisa memasuki lantai 10. Namun dia kecewa, di ruang lantai 9, dia bahkan tidak melihat transfer array, yang membuatnya bingung, mungkinkah tidak ada transfer array di sini? Apa itu? Tepat pada saat ini, Wu Chen memperhatikan bahwa ada cahaya yang mengalir di dinding kiri dan berkedip. Dia dengan penasaran berjalan mendekat dan menemukan bahwa ada sebuah lorong. Apakah ini terowongan ke lantai 10? Setelah itu, Wu Chen mencari-cari di sekitar lantai ke-9, dan setelah beberapa lama, dia masih tidak dapat menemukan transfer array atau lorong lainnya. Dari kelihatannya, ini adalah jalan menuju lantai 10. Berdiri di luar, Wu Chen menggunakan Soul Force untuk menyelidiki lorong tersebut, tetapi dia tidak berhasil menemukan apapun. Melihat situasinya, sepertinya dia harus memasukinya sendiri sebelum dia dapat mengetahuinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wu Chen tidak ragu-ragu saat dia langsung melangkah ke lorong tersebut. Begitu dia memasuki lorong tersebut langsung menjadi bergolak dan terus-menerus bergerak. Samar-samar, seolah-olah Wu Chen telah tiba di tempat yang sama sekali baru. Tempat apa ini? Melihat dunia yang sama sekali tidak dikenalnya di depan matanya, Wu Chen tenggelam dalam keadaan kebingungan. Mengapa tempat di sini sama sekali berbeda dari situasi yang dia lihat sebelumnya? Tiba-tiba, Wu Chen teringat sesuatu, dan menoleh untuk melihat, tetapi langsung pucat karena ketakutan, karena tidak ada apapun di belakangnya, dan dia bahkan tidak tahu di mana lantai 9 pagoda Dewa Perang itu. Sepertinya kita hanya bisa terus maju. Saat ini, Wu Chen tidak punya tempat untuk mundur. Selain terus maju, tidak ada jalan lain. Namun, dia tidak takut. Sebagai Dewa Pil tertinggi, pengalaman macam apa yang belum pernah dia temui sebelumnya. Semakin misterius sesuatu, semakin menarik minatnya. Ayo, aku ingin melihat apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Seluruh tubuh Wu Chen gemetar, darahnya mendidih, bahkan tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Mengangkat kakinya, dia segera melangkah maju, ingin melihat apa sebenarnya yang ada di depannya.